Welcome back. Hari ini 7 Oktober 2024. Tepatnya sudah setahun penyerangan dari teroris Hamas ke wilayah Israel. Ada pembunuhan dan pemerkosaan, ya, penyekapan, ya. Ada banyak sekali sandera-sandera warga Israel yang ditahan oleh pihak Hamas sampai dengan detik ini. Sudah setahun. Jadi penyerbuan sekarang yang dilakukan, serangan-serangan yang begitu membabi buta terhadap proksi Iran yang di Lebanon, Hizbullah itu tanpa henti dibombardir terus, ya, di bumi hanguskan pejuang-pejuang Hizbullah itu. Walaupun pemimpinnya Sheikh Syed Hasan Nasrallah yang sudah dibunuh, penggantinya pun dikejar, calon penggantinya dikejar terus sampai sel-sel pejuang Hizbullah itu habis. Itu target dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dan perang ini sampai dengan detik ini masih diskusi yang alot. Perdana Menteri Netanyahu berusaha meyakinkan Presiden Joe Biden untuk bagaimana caranya untuk menyerang instalasi nuklir atau minimal menyerang situs-situs kilang minyaknya, instalasi-instalasi kilang minyak Iran. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa kondisi seperti ini, dengan kondisi penyerangan ke kilang minyak Iran, maka Iran juga akan membalasnya juga, sudah memberi ancaman akan membalas serangan ini yang lebih besar lagi. Ya, kembali lagi ke instalasi gas di Israel, bahkan ada penyerangan lebih besar, ya, karena kalau ini sampai serangan itu ke instalasi minyaknya di Teluk Persia, maka itu mengganggu negara-negara di semenanjung Persia itu, dan mereka juga akan marah dan akan berperang lagi melawan Israel. Dan ini memicu perang yang besar. Mungkin yang disebut perang dunia ketiga. Bisa jadi ini terjadi. Karena kalau penyerangan Israel ke Iran untuk menghancurkan kilang-kilang minyak itu memerlukan bantuan Amerika. Dan ini sudah bisa dipastikan tinggal menunggu waktu saja di bulan Oktober ini. Dan semuanya itu akan terjadi. Ya, semuanya itu pasti akan terjadi. Nah, ini saya mau sell posisi dulu. Ya. Maka market di Eropa itu sudah pasti hancur. Ya, hancur, cur. Udah pasti. Gue bilang juga apa? Sudah saatnya mata uang Eropa itu hancur dalam, bursa saham Eropa hancur, bursa saham Dow Jones, Nasdaq akan hancur. Begitupun bursa saham di negara Konoha ini akan hancur lulu lantang menuju 3.588 IHSG-nya. Kondisi perang ini akan terjadi. Ini ada peluang emas bagi Anda semuanya. Atau peluang bagus, peluang luar biasa Anda cuan besar. Yaitu yang seperti di video saya sebelumnya, itu saya mengatakan itu harga minyak masih di 70 US dollar per barel. Jadi peluang besar itu adalah Anda manfaatkan peluang ini. Anda punya rumah, Anda jual. Kalau rumah Anda itu nggak bakalan laku lagi, cepat dijual rumah, ya, harga rumah itu bakal turun, ya. Anda jual rumah Anda, uangnya Anda benamkan, Anda beli harga minyak. Anda beli minyak karena minyak itu akan terbang setinggi-tingginya
minyak akan meroket setinggi-tingginya, ya. Ini peluang yang sangat luar biasa itu di harga minyak dunia. Anda punya rumah, saya katakan cepat-cepat buruan jual, ya, mumpung ada orang yang mau beli di harga berapapun Anda jual. Karena nantinya kalau harga minyak makin tinggi meroket, maka rumah Anda itu nggak bakalan laku. Gak ada yang mau beli rumah Anda, ya, karena rumah Anda itu tidak berguna sama sekali, ya. Di saat nanti di tahun depan, ya, negeri Konoha ini akan mengalami inflasi yang cukup tinggi, ya. Saya kasih tahu itu. Ya, sebelumnya memang banyak sekali yang sudah mengatakan, seperti ada satu rohaniawan yang punya indera keenam, ya, dia sudah pernah mengatakan bahwa tahun 2025 akan mengalami inflasi tinggi, dan itu benar-benar terjadi. Sekarang sudah kelihatan sinyalnya ke sana, itu sudah kelihatan, ya, bahwa yang membuat inflasi ini tinggi adalah perang. Israel lah yang membuat dolar rupiah itu kembali melemah, ya, dolar kembali naik. Israel lah yang membuat, Israel dan Iran ini yang membuat inflasi tinggi kembali di seluruh dunia. Amerika mengalami inflasi, apalagi negeri Konoha, ya, yang sangat tergantung sama impor minyak dunia. Nah, kalau harga minyak ini akan meroket setingginya, perang ini akan terjadi, harga minyak itu akan meroket sampai minimal, ya, saya kasih tahu minimal itu dia harus menembus, harga minyak dunia itu minimal harus menembus harga 130 US dollar per barel. Minimal menembus itu dulu. Itu adalah harga minyak yang sudah ditempuh pada tanggal, yang sudah pernah terjadi di tanggal 8 Maret 2022 pada saat awal-awal pecah perang Rusia menganeksasi Ukraina, ya. Jadi Rusia perang melawan Ukraina itu pada melakukan agresi, ya, ke Ukraina itu pada tanggal 22 Februari 2022. Nah, harga minyak itu naik terus dan mencapai puncak tertingginya itu di tanggal 8 Maret tahun 2022. Ya, kalau harga minyak itu di luar kepala, ya. Saya hafalnya. Nah, sekarang harga minyak itu, yang minggu lalu saya punya video, saya mengatakan harga minyak akan terbang itu di harga 70 US dollar per barel. Sekarang sudah 75 US dollar per barel. Nah, sempat koreksi di 74 sekarang. Nah, harga minyak itu akan kembali lagi minimal ke 130 US dollar per barel. Jadi Anda bayangin aja, kalau Anda hari ini Anda beli harga minyak dunia itu di harga 75 US dollar per barel. Misalnya, ya, 75 aja Anda beli, masih Anda punya potensi cuan yang sungguh luar biasa besar. Apalagi harga minyak itu kalau jebol 130 US dollar per barel, maka harga minyak itu akan menuju level tertinggi sepanjang sejarah yang pernah dicapai pada tahun 2007, ya. Pada tahun 2008, pada tahun awal bulan Februari tahun 2008, yaitu mencapai 149 US dollar per barel. Berarti harga 150 US dollar per barel pasti dicapai. Jika 150 US dollar per barel dicapai, maka benar tepat sekali harga minyak itu akan menembus harga 200 US dollar per barel. Mungkin di tahun 2026 2027 maka akan terjadi kekacauan besar di negeri Konoha karena inflasi yang sangat tinggi. Terus mereka pemerintahan baru ini memborbardir dengan anggaran yang cukup besar untuk membiayai proyek-proyek yang sangat memboroskan anggaran negara. Apalagi ada salah satu calon gubernur negeri Konoha yang mau memberikan RT RW-nya budget yang cukup besar. Emang duit dari mana lu hambur-hamburkan?
nggak pernah ngerti bahwa ekonomi lagi susah, ya, harga minyak lagi tinggi, duit kagak ada, mau pinjam, bicara omongnya sih gampang ya untuk supaya bisa menang pilkada, tapi nggak mikir ya, nggak mikir dapat duit dari mana, nggak mikir uang sebanyak itu mau diapain ya. Kondisi negara lagi susah ya, jangan pikir seenaknya bahwa kondisi global ini lagi susah, uang itu lagi seret. Kalau sampai uh, inflasi makin tinggi lagi, maka suku bunga itu akan dikerek lagi sama The Fed. The Fed itu akan menaikkan suku bunga lagi. Jadi yang tadinya The Fed sudah turunin dari 50% itu diturunin ke 5%, bakal naik lagi. Jadi suku bunga makin tinggi lagi. Jika inflasi tinggi, harga minyak ini naik lagi. Jadi potensi ke depannya bukan makin membaik, makin memburuk. Jangan dipikir bahwa The Fed itu sudah punya tren suku bunga menurun. Belum tentu. Setiap kebijakan The Fed untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga melihat kondisi yang terjadi sekarang. Kalau kondisi perang lagi, harga minyak melonjak lagi, menembus 130, maka inflasi lah terjadi. Ya, inflasi itu pasti terjadi kalau perang. Ya, apalagi kalau Israel yang sudah mentarget itu kilang minyak Iran, maka itu pasti terjadi. Jadi sekaranglah Anda memborong itu minyak. Apa yang mereka omongan? Ya, kalau dari pihak Israel dan Amerika sudah bicara seperti itu pasti terjadi. Ya, kalau dari pihak Iran saya nggak tahu, tetapi kalau Israel dan Amerika sudah diskusi bahwa mereka akan menyerang kilang minyak Iran, yaitu menunggu waktu saja, karena mereka punya kemampuan untuk itu, dan mereka tidak peduli, dan mereka punya misi untuk itu. Supaya apa? Supaya US dollar kembali kuat. Itu yang harus mereka buat, kekacauan yang makin berkepanjangan. Harus terjadi. Kilang minyak Iran itu harus diserbu, harus itu terjadi karena Iran adalah negara produsen, ya, negara pengekspor minyak terbesar, produsen minyak terbesar. Jadi kalau di negara-negara OPEC itu, ya, kartel-kartel yang negara pengekspor minyak itu, Iran nomor 1 di dunia. Sumber utama pendapatan negara Iran itu dari minyak. Jadi memang itu satu jalan untuk melumpuhkan ekonomi Iran supaya rezim Iran Ayatullah Ali Khamenei ini runtuh. Ya, itu memang satu misi dari Amerika Serikat, yaitu adalah menghancurkan kilang-kilang minyaknya Iran. Jadi kalau apa yang mereka sudah target itu, ya, itu pasti terjadi, ya. Jadi Anda jangan masih bingung lagi, dipikir bahwa itu hanya gertakan atau hal yang mungkin tidak terjadi. Itu pasti terjadi, ya. Harga minyak itu akan jadi begini, semua harga-harga, ya, seperti saya kasih tahu bahwa di dunia yang saya geluti ini, itu kalau misalnya harga emas sudah sempat menuju all time high, harga minyak kan belum menuju all time high. Kemarin sempat tertunda. Sejak saya pikir waktu itu saya bikin video bahwa harga minyak akan menembus 150 US dollar per barel, ternyata sampai 130, dibanting lagi ke bawah pada saat Rusia menyerang Ukraina itu pada tertinggi bulan 8 Maret 2022 itu. Nah, sekarang ini saatnya harga minyak akan rebound lagi, ya, lewatin 130 US dollar per barel dan akan menuju 150 US dollar per barel, tembus. Kalau sudah tembus itu ya mungkin bisa 200 US dollar per barel. Kalau sampai harga minyak setinggi itu, yang ditakutin adalah negara Konoha ini. Maka ya sudah sekarang makanya sekarang Anda
Saya sarankan Anda yang punya rumah, Anda butuh dua, mendingan cepat-cepat dijual. Itu itu nggak berharga tuh rumah, ya. Karena tidak ada daya beli sama sekali nanti. Orang nggak akan beli rumah Anda. Ya kalau Anda butuh duit, mendingan Anda jual rumah Anda beli itu minyak. Atau Anda benamkan di dolar rupiah. Karena dolar rupiah itu kalau 18.000 tuh harga mati tembus, bahkan lebih. Semua aset-aset di dunia ini akan menuju all time high. Akan menuju harga tertinggi sepanjang sejarah. Rupiah belum kan? Nah nanti akan tembus. Akan melemah atau dolar rupiah ini akan naik. Atau rupiah akan melemah. Menembus harga tertinggi yang pernah terjadi di tahun 1998. Sebelum keruntuhan rezim Soeharto. Ya, harga minyak juga ya akan tembus ya, karena harga emas sudah ya, yang lain sudah ya, euro itu sudah sempat jebol di bawah paritas, nah tinggal satu yang belum, the cable yang belum, the cable Anda tahu ya, British Pound. Nah, semuanya itu akan terjadi ya, dolar yen pun ya sudah menembus harga terlemah sepanjang sejarah ya sudah sampai 163. Nah, waktu itu harga 169 sudah tembus ya. Yang saya selalu katakan di video-video saya di tahun-tahun sebelumnya. Dan itu sudah terjadi. Tinggal yang belum terjadi ini ya harga minyak dunia, harga oil dunia. Jadi ini ada peluang buat Anda. Kesempatan Anda manfaatkan. Justru harga ini masih rendah sekarang. Ya, kalau di harga level 70-75 itu masih rendah harga minyak. Ini Anda manfaatkan peluang ini. Ya, peluang ini hanya ada di futures, di trading futures. Makanya itu hubungi saya di video di bawah ini. Ya, ada nomor saya, nomor WA saya. Anda hubungi saya supaya kita bisa berperang. Ya, kalau di Timur Tengah memanas ya kita perang di sini, ada kita perang memborong harga minyak supaya kita menang dari bandar-bandar. Ya, kita borong harga minyak, ya. Borong sebanyak mungkin, jual rumah Anda, uangnya dipakai untuk beli minyak. Beli minyak sebanyak mungkin karena inflasi ini akan naik gara-gara minyak ini akan naik gara-gara perang ini. Nah, kalau Anda konservatif, tidak berani, Anda borong itu dolar. Saatnya ini dolar naik. Mumpung masih 15.000, dia kembali koreksi ke 15.000. Inilah kesempatan Anda serok. Ya. Nah, dan dolar rupiah naik, harga minyak naik, tahun 2025. Masa kesusahan di negeri Konoha. Karena para petinggi pemangku kebijakan ini tidak pernah mau tahu. Mereka hanya mau bagaimana anggaran digede-gedein supaya dibagi-bagi ini. Karena kan banyak partai gitu loh. Ya. Jadi mereka hanya memikirkan kepentingan mereka. Mereka tidak memikirkan masa depan negara ini dan rakyat yang begitu banyak nanti. Ya kalau inflasi naik, yaitu mie instan yang paling murah Indomie itu bisa 10.000 per bungkus ya. Ya. Harga tepung naik, ya. Telur naik, ayam, jangan pikir ayam gak naik. Ayam itu pakannya impor. Makanan ayam itu impor, maka harga ayam itu akan naik. Makanan sehari-hari di daerah Jawa ini adalah ayam. Kalau ayam naik ya mampuslah, menderita. Yang mungkin yang murah ikan kali. Nah, inflasi akan terjadi. Inflasi akan benar-benar terjadi. Tahun 2025 sudah fix, tidak bisa dihindarkan lagi. Inflasi itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena perang ini pasti terjadi. Jadi Anda berdoa, kalau Anda tidak mau di negeri Konoha ini terjadi inflasi yang tinggi,
tiap malam Anda berdoa, ya, tiap hari berdoa supaya Iran, Israel itu menurunkan tensi. Para petinggi politik itu, ya, politikus-politikus mereka itu menurunkan tensi emosi mereka. Jangan mereka hanya karena gengsi pribadi mereka berperang, tetapi masyarakat dunia kena imbasnya. Ya, yang Anda doakan supaya mereka bisa luluh hatinya mereka turunkan emosi mereka, supaya mereka tidak lagi bisa berpikir untuk saling membalas, saling berperang. Supaya dunia ini terhindar dari kekacauan, kelaparan, inflasi tinggi, kesusahan besar yang akan terjadi nanti di tahun depan 2025, efek dari sekarang ini. Tetapi apapun yang terjadi, segala daya upaya diusahakan bagaimanapun, kembali lagi saya katakan bahwa ini sudah hukum alam. Ini sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Karena apa? Karena ini adalah yaitu tadi hukum alam itu, the history repeat itself. Sejarah itu pasti mengulang kembali. Ya. Dari dulu, dari zaman Adam sampai dengan sekarang, tetap saja ada pengulangan sejarah. Ada masa kesusahan, ada masa kemakmuran, ada tukang tipu, ada tukang tipu sekarang. Ya, ada korupsi, ya, sampai sekarang tidak bakal hilang. Ya, jadi begitu saja. Ya, ada perang juga tidak bakal hilang. Ya, ya seperti itulah kejadiannya. Jadi kalau perang Timur Tengah itu pasti terjadi, masa kelaparan itu pasti terjadi karena Anda sudah menikmati masa kemakmuran. Ya, harga minyak itu pasti tembus 130, minimal dulu 130, step pertama 130 US dollar per barel. Jadi ada peluang, mumpung harga masih di level 74 hari ini. Sudah nyentuh 75, koreksi ke 74 sekarang. Ya, ini ada peluang. Anda manfaatkan. Jangan selalu jadi orang itu menonton terus, ya, punya uang nonton terus takut, ya. Lebih baik Anda ambil peluang ini, ya. Anda punya uang, Anda sudah mendapatkan peluang yang saya tawarkan di video ini. Lebih baik Anda manfaatkan peluang itu, Anda beli sekarang. Sebelum perang itu meletus lebih besar lagi, sebelum Israel menyerang kilang minyak Iran, Anda beli sekarang minyak. Anda hubungi saya, Anda buka account di futures trading, ya. Saya akan bantu Anda supaya Anda bisa beli harga minyak dunia. Mumpung harganya masih di level 74 US dollar per barel. Ingat, mumpung harga minyak. Saya kasih tahu ya, hari ini tanggal 7 Oktober 2024. Saya ingatkan lagi, mumpung harga minyak itu masih harga paling rendah, masih rendah di 74 US dollar per barel. Belum nyampe ke 130. Ini ada selisihnya jauh banget. Ya, 74 ke 130 ada sekitar 60 pips, 600, banyak banget, selisih 60 US dollar per barel. Ini kesempatan, ini peluang. Anda harus manfaatkan ini. Harus manfaatkan ini. Saya kasih tahu, Anda punya rumah, mendingan Anda jual. Rumah itu nggak ada harganya lagi kalau inflasi tinggi. Siapa yang mau beli rumah? Ya, siapa yang mau beli rumah Anda? Ekonomi makin susah, Anda pasti BU waktu itu. Pada saat itu nanti, Anda, ya namanya ekonomi udah susah, Anda mau jual apa udah susah, Anda mau dagang susah, Anda kerja aja deh kena PHK susah, terpaksa Anda BU. Anda BU butuh uang, Anda mau jual rumah Anda. Di saat kondisi seperti itu, tidak ada yang mau beli, kecuali Anda banting harga di bawah 50%, baru ada yang mau beli. Itu pun tidak ada, saya nggak jamin, nggak ada, nggak bakalan orang beli rumah. Apalagi Anda tahu, tahun 1998 terjadi kerusuhan besar, rumah itu dijual murah, nggak ada harganya.
Jadi mumpung ada harganya sekarang, saya kasih tahu Anda jangan sok gengsi, ya. Jual saja, Anda bisa balikin, Anda jual rugi aja, nggak apa-apa. Tapi uang itu Anda borong harga minyak sekarang, malah Anda bisa mendapat cuan berlipat-lipat dari yang Anda jual. Anda jual rumah itu, Anda borong harga minyak, Anda bisa dapat 3 rumah lagi minimal. Harga minyak naik ke level itu lebih cepat daripada Anda jual rumah. Sangat bodoh dan goblok kalau orang punya uang beli rumah. Anda beli rumah, pada saat Anda BU, Anda tunggu sampai 100 tahun baru rumah itu laku. Sampai Anda sudah meninggal, anak cucu Anda pun belum tentu juga laku rumah itu. Kecuali Anda banting harga, baru laku. Tetapi kalau Anda beli emas batangan, logam mulia, hari ini Anda BU, Anda jual laku, cair. Itu investasi yang bagus, bukan rumah. Nah, inilah kebodohan orang-orang di negeri Konoha di seluruh dunia. Ditipu oleh developer. Beli rumah, investasi bagus. Investasi bagus apa? Dia yang bagus buat dia, Anda tidak bagus. Karena pada saat Anda mau jual, selalu rugi. Baru cepat. Kalau enggak ya, Anda tunggu sampai Anda pusing, Anda stres, baru laku rumah itu. Tetapi kalau Anda beli emas batangan, hari ini butuh uang, laku. Anda beli saham, hari ini butuh uang, laku. Itu investasi yang bagus seperti itu. Nah, mendingan Anda jual. Ya, saya kasih tahu. Anda borong harga minyak sekarang sebelum menuju ke 130 US dollar per barel. Karena minggu ini saja bisa jadi Israel itu menyerang kilang minyak Iran. Maka harga itu akan meroket tajam minyak. Dan market dunia hancur. Kalau Anda tidak mau main minyak, ada banyak sekali. Anda tidak mau trading minyak, banyak sekali. Anda bisa trading Anda gold juga. Tetapi semua itu ada di futures market. Maka cepat segera hubungi saya di nomor di bawah ini. Sukses untuk Anda.